Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini akan menceritakan tentang kefadlan di dalam ridhonya orang tua. Apa? Ada sana Syu'bah ibnu Ya'la ibn Atha, anabihi dari bapaknya Syu'bah namanya Ya'la bin Atha. An Abdillah bin Amri dari Abdillah bin Amri. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda Nabi. Ini perhatikan kalimat ini sekalian. Ini sangat-sangat harus kita pahami ya, terutama kepada orang tua yang punya anak dan anak yang punya orang tua. Allah bersabda Nabi, ridho Rabbi, ridhonya Tuhan, ridhonya Allah, kita aja langsung. Ridho Rabbi, ridhonya Allah. Iku fi ridhol walid, di dalam ridhonya kedua orang tua. Di dalam ridhonya kedua orang tua. Wasakhatur Rabbi, dan murkanya Allah. Dan murkanya Allah iku fi sakhatil walid, di dalam murkanya kedua orang tua. Wasakhatur Rabbi, dan murkanya Allah fi sakhatil walid, di dalam murkanya kedua orang tua. Secara kesimpulan berarti ridho atau murkanya lah itu tergantung dari ridho atau murkanya orang tua. Karena jelas di sini Allah ridho apabila orang tua ridho. Allah murka apabila kedua orang tua murka. Karena kalimatnya kan tadi ridho Allah di dalam ridho orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, Allah pun ridho. Murka Allah di dalam murkanya orang tua. Kalau orang tua murka, maka Allah pun murka. Makanya ada nasihat. Jangan salahkan anak ketika anak selalu nakal terus. Kenapa? Karena ketika anak itu tidak disenangi oleh orang tua, contoh karena kenakalannya, ya kan tadi jelas gitu ya, apa namanya itu rotasinya kan gitu. Allah pun murka ketika ibu bapak punya anak, lalu anak itu oleh bapak ibu dibenci, dibentak, dimurkai, dilaknat, dicaci, dimaki, sampai kapanpun anak akan seperti itu. Kenapa? Siklusnya coba lihat. Siklusnya bagaimana? Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua murka, Allah pun murka. Maka bagaimana anak mau sukses? Maka bagaimana anak mau berubah kalau orang tuanya tidak ridho? Maka sekarang ganti. Ketika bapak ibu punya anak, ya umpamanya gitu kan, kurang baik, maka awali dari hati yang ridho. Dalam artian ridho itu doakan yang baik, doakan yang terbaik, jangan keluar kata kalimat-kalimat laknat. Ya, tujuannya apa? Agar kalau kita ridho, Allah pun ridho, maka anak jadi baik. Jadi ini siklus ya, siklus yang memang dikatakan oleh Rasulullah. Ridho Allah ada di dalam ridhonya orang tua. Saya gambarkan, ada seorang anak namanya Sudes kecil. Saat ini sudah menjadi imam Sudes, imam Mekah. Dulu dalam ceritanya, imam Sudes itu bisa dikategorikan kalau bahasanya sekarang mungkin anak nakal gitu ya. Bagaimana tidak, bayangkan seorang ibu sudah masakan untuk menerima tamu. Kita bayangkan nih, bapak ibu punya tamu nih mau datang, sudah goreng-goreng apa gitu ya. Tiba-tiba Sudes kecil saat itu datang membawa pasir. Bayangkan, pasirnya langsung ditaburkan di makanan yang sudah disediakan. Kira-kira, dicoba kira-kira, ibu, bapak yang punya tamu yang akan datang, punya anak begitu seperti itu, kira-kira mau ngapain?
mungkin anaknya dicuit, ya kan, dibanting, dipukul dan sebagainya. Ternyata Ibu Sudes tidak. Dengan marahnya, emang marah, tapi beliau mendoakan terbaik buat anaknya. Hei Sudes, pergi kamu dari rumah, jadilah imam di Masjidil Haram. Coba, bisa tidak begitu Bapak Ibu? Dengan hati yang marah, keluar kata-kata yang tetap baik. Agar apa? Ingat kalimatnya, ridho Allah bersama dalam ridho orang tua. Tetap harus ridho, belajar. Yang akhirnya apa? Betul. Saat Imam Sudes yang kecil sudah menjadi besar, beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Sebab apa? Doa dari orang tua. Ya, mari pahami siklus ini, pahami hadis ini, supaya kita bisa merubah mindset kita, cara kita ya, di dalam menghadapi anak-anak kita. Memang anak mungkin dalam saat masanya seperti itu. Namun ingat, jangan sekali-kali kita murka dengan anak kita. Kalau kita murka, ya Allah pun akan murka. Kita harus bisa selalu ridho, mendoakan yang terbaik. Ya, ini yang harus dipahami Bapak sekalian, supaya kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat nanti mungkin mudah-mudahan Allah paring hidayah, Allah paring kesolehan, dan seperti itu ya. Ada lagi cerita ini supaya Bapak Ibu paham tentang masalah ridho dan murka. Seorang anak, ya ini mungkin cerita yang sering diulang. Anak yang sudah beristri, lantas karena dia itu kemudian lebih mementingkan istrinya, akhirnya orang tuanya murka, orang tuanya sakit hati. Apa yang terjadi? Ketika dia akan meninggal, di dalam sakaratul mautnya, susahnya minta ampun. Sampai Nabi pun mengutus utusan tersebut, kemudian sampailah terakhirnya, ibunya belum mau memaafkan, kata beliau adalah Alqamah. Pernah dengar ceritanya? Yang akhirnya kemudian ketika ibunya sudah ridho, sakit hatinya dibuang, akhirnya Alqamah meninggal dengan tenang. Nah itu ceritanya jelas sekali, bahwa karena murka, Allah pun murka. Cerita lagi yang lain adalah ceritanya Jurej, sama juga begitu. Karena mementingkan sholat sunnahnya dibandingkan dengan panggilan orang tuanya, yang akhirnya juga sama. Jurej saat itu mendapatkan murka dari orang tuanya, yang akhirnya kemudian juga terkena fitnah ya. Itu singkat ceritanya seperti itu. Ya Allah bersama ridho orang tua, selalu ridho menjadi orang tua terhadap anak-anaknya. Ya Allah, maka kita punya orang tua, jangan sampai kita sia-siakan ya. Pintu ada di depan kita, yang masih punya orang tua, pintu ada di depan kita ya, surga kita ada di sana, maka jangan disia-siakan ya. Dirambut yang baik ya. Kalau kita perlu minta doanya mumpung masih ada ya, karena sangat-sangat mustajab doanya orang tua ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bisa saya sampaikan, barangkali dalam penyampaiannya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyakiti hati, yang kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.